welcome back my YouTube channel. Nah, nama saya Khadijah. Yang baru kenal aku, nice to meet you. Annyeong. Saya sedang menempuh pendidikan di Swadaya Sunan Gunung Jati, Cirebon. Aku mengambil Fakultas Ekonomi semester 4. Nah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang materi pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, apa sih pembelajaran berbasis kompetensi? Jangan lupa ya ditonton terus. Nah, sasaran video ini bertujuan untuk teman-teman atau salah satu mahasiswa atau semua mahasiswa yang ingin mengetahui tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan video ini untuk teman-teman dan mahasiswa agar mendapatkan skill dan tambah pengetahuan juga ya tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe juga ya, dan di share juga tentunya. Nah, di skip. Materi yang pertama adalah tujuan pendidikan dan penelitian berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai serta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau bentuk kerja yang baik dengan bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan atau kompeten dalam cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, dan ketidakpastian dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya ada desain pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus fokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian serta diklat, tetapi juga harus mencapai pengajar. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Dalam kurung peserta didik. Yang kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola santunan pendidikan. Yang ketiga adalah yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sebagai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada kompetensi dengan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan pemasyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Alat ukur yang ditanyakan valid dan atau ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur dalam kurung variabel. Nah, selanjutnya ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Nah, di sini udah ada perbandingan dan kemampuan kompetensi ya. Bisa dilihat di tabelnya ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Nah, pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan strateginya secara bertahap, yaitu ada 2. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dan urutan isi yang dialurkan pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Yang terakhir ada materi hubungan kompetensi dan pengajar fasilitator. Yang pertama adalah fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik dan sangat baik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran.
meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat menyelesaikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode media dan alat mengolah waktu secara efisien. Yang ketiga, ada fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima, fasilitator mampu merubah dukungan tenaga pendidikan dengan mengolah santunan pendidikan tempat kerja, dukungan tenaga pendidikan berupa penyediaan kerja. Yang kelima adalah fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dengan mengolah santunan pendidikan di tempat kerja, dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dengan peralatan yang tersedia dari pemimpin satu pendidikan, mendapat keleluasaan bereaksi dan bermotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.